sini saya bersama Kak Putri selaku owner dari Kopi Lestari. Mungkin untuk beberapa ke depan saya akan menanyakan terkait bagaimana sih strategi pemasaran yang ada di Kopi Lestari ini dan apa sih dampaknya untuk lingkungan. Jadi gini Kak, mungkin terima kasih atas waktunya udah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya akan menanyakan sedikit mengenai konsep keberlanjutan yang diterapkan di Kopi Lestari ini. Mungkin singkatnya ya, Kopi Lestari ini dia menggunakan konsep direct trade atau menggunakan petani-petani lokal dan meminimalisir sampah. Karena kami tuh percaya bahwa kualitas kopi itu sejalan dengan kelestarian alam dan kesejahteraan petani. Oke, baik. Dari aktivitas operasional Kopi Lestari, mungkin ada isu keberlanjutan utama yang paling menantang untuk diatasi saat ini. Itu tuh apakah seperti limbah, energi, atau rantai pasok gitu Kak? Maksudnya tantangan gitu. Betul. Ada sih tantangan dari proses pembuatan dan pengemasan. Jadi tantangannya tuh kami tuh sulit untuk mengelola dari hasil ampas-ampas kopinya. Selain itu kami juga meskipun Kopi Lestari ini sudah menggunakan paper cup yang bersifat ramah lingkungan, tapi tuh masih sulit mencari karena dengan harga yang terjangkau gitu. Oke. Kayak rantai pasok, bagaimana sih Anda memastikan praktik fair trade atau praktik sosial yang adil dengan petani kopi menjadi mitra Anda? Jadi kami tuh membeli bahan-bahan dari petani itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Selain itu juga kami mendanai seperti pelatihan atau workshop untuk para petani-petani begitu. Sekarang kita bahas ke pemasarannya ya Kak ya. Oke, untuk apa saja program spesifik yang udah Kakak lakuin nih untuk mengkomunikasikan nilai keberlanjutan ini kepada pelanggan? Misalnya kayak program daur ulang atau promosi khusus terkait kopi-kopi ini. Program yang udah kami jalankan itu kemarin kami mengadakan program bawa tumbler diskon 3.000. Wow, bawa tumbler diskon 3.000. Ya, gitu. Jadi tuh konsepnya para konsumen yang ingin beli kopi Lestari datang ke store kami itu bawa tumbler. Nah, nanti setiap yang bawa tumbler diskon 3.000. Jadi setiap kita bawa tumbler gitu ya, kita nyerahin ke tokonya gitu, ke produk Kakak, jadi nanti kita dapat diskon 3.000 gitu ya? Iya, jadi tumblernya tuh diisi kopi Lestari gitu. Berarti sekalian mengurangi sampah-sampah plastik Betul, gitu ya Kak ya? betul. Oke. Dan kemarin itu ada namanya ampas. Kan tadi tantangan tersulit kami tuh ampas ya, ampas dari limbah-limbah kopi. Nah, para konsumen itu boleh mengambil secara gratis ampas dari kopi-kopi ini. Karena jujur kami di sini masih bingung mengelolanya. Jadi kami kasih ke konsumen biar mereka bisa pakai untuk kompos, pupuk kompos Gitu. Keren juga guys, berarti ini selagi mengurangi sampah plastik, ampasnya juga bisa untuk digunakan kembali seperti itu. Dalam konteks green marketing sekarang ya Kak ya, bagaimana sih strategi produk Kopi Lestari ini mencerminkan aspek berkelanjutan? Apakah ada perbedaan signifikan dari kopi-kopi lain yang ada di sini gitu Kak? Strateginya tuh kami tuh ada istilah single origin, di mana kami tuh mengelola, membuat dan menjual produk kami sendiri. Dan tadi apa? Perbedaan signifikan. Mungkin terletak pada transparansinya ya teman-teman. Jadi kami tuh berani menampilkan proses pengolahan dan dampak untuk sosialnya gimana, dampak pada lingkungannya gimana. Jadi kami membranding tuh bukan hanya rasa gitu. Berarti itulah ya keunggulannya teman-teman untuk kopi ini gitu. Jadi ada dampak sosialnya juga yang
diunggulkan bukan hanya rasa, betul kan Kak Putri? Betul. Kemudian bagaimana sih Kak dampaknya terhadap konsumen gitu kan? Apakah program ini berhasil meningkatkan citra kopi lestari ini dan mendorong konsumen untuk membeli lagi kopi ini gitu? Sebenarnya kalau dilihat dari grafik ya, ada sih peningkatan pelanggan yang datang ke kami. Mungkin mereka tuh sekarang tuh sudah sadar ya akan pengaruh terhadap lingkungan. Di era sekarang kalau kita ke coffee shop mungkin kemasan plastik. Nah, kami kan menggunakan paper cup. Jadi pelanggan yang datang ke kami tuh sudah sadar akan pentingnya lingkungan gitu. Jadi dengan begitu mereka harus melestarikan lingkungan, jadi pakai kopi dengan kemasan paper cup gitu. Iya sih. Berarti sekarang udah Gen Z nih ya, udah pada sadar akan dampak lingkungan gitu, mengurangi limbah plastik gitu. Yang saya lihat tadi kan banyak banget nih dampak positif nih dari kopi lestari ini ya. Tapi kan di sisi lain pasti ada nih kelemahannya. Kelemahannya itu apa sih Kak untuk kopi lestari ini sebagai strategi pemasaran berkelanjutan gitu? Gimana Kak? Kelemahan ya, jujur ini agak nyebut kelemahan itu, tapi nggak apa-apa, ini sebagai bahan evaluasi buat kami gitu. Jadi mungkin ya dari segi harga sih, rumor-rumor tuh yang saya dengar tuh kopi kami tuh lebih sedikit pricey dari kopi-kopi yang ada di coffee shop gitu. Nah, tapi kan mereka mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau proses pembuatan kami juga nggak gampang gitu, dan kami juga menggunakan bahan yang premium begitu. Selain itu juga masih kurang branding sih, jadi masyarakat itu masih belum banyak tahu ya. Masih pada awam gitu tentang kopi lestari kami itu sih. Berarti terkait pemasarannya juga Kakak itu belum masih kurang ya. Oke. Gini Kak, jika ada kesempatan untuk meniru nih strategi dari brand lain, strategi apa yang Kakak inginkan untuk meningkatkan distribusi dan promosi kopi lestari ini? Sebenarnya bukan meniru ya, lebih ke terinspirasi oleh brand-brand besar. Jadi itu bisa mendistribusikan produk kami secara nasional gitu. Dan juga kami kedepannya akan mengembangkan branding tadi, mungkin dengan menggunakan public figure untuk memperkenalkan kopi lestari kepada masyarakat gitu. Dan mungkin lebih membuat konten yang lebih menarik lagi, seperti edukasi terhadap dampak lingkungan dari kopi kami. Berarti kontennya itu kayak berkaitan dengan kopi dengan alam gitu ya? Iya, seperti itu lah ya. Oke. Oke Kak Putri, pertanyaan terakhir lah sebagai penutup nih ya. Apa satu hal yang Anda harapkan dari kopi lestari ini untuk mencapai hal keberlanjutan dalam 3 tahun ke depan? Harapan ya berarti, kami sih berharap kopi lestari ini menjadi lebih besar, lebih berkembang lagi, lebih banyak dikenal masyarakat, dan juga bisa menginspirasi kafe-kafe lain untuk memikirkan tentang kemasan yang ramah lingkungan. Jadi itu berdampak pada lingkungan, lagi-lagi berdampak pada lingkungan. Jadi begitu teman-teman, kira-kira untuk penjelasannya dari Kak Putri. Sepertinya boleh juga nih untuk mencicipi kopi. Boleh. Mungkin dari teman-teman sama kakaknya juga ada yang belum pernah nih pasti mencicipi. Boleh Kak, silakan nih. Untuk rasanya nggak usah diragukan lagi. Kami menggunakan bahan-bahan yang premium gitu. Silakan minum ya Kak. Boleh. Teman-teman kalau mau minum silakan ya. Itu di belakang sepertinya ada itu. Wah, sedotannya juga dari bahan. Iya. Kertas ya Kak. Kertas kita menggunakan keren sekali. Dari kertas. Jadi ini semuanya dari bahan ramah lingkungan ya guys ya. Dari sedotannya juga ini dari bahan kertas semuanya. Silakan, jadi Kak. bisa dapat didaur ulang kembali. Silakan teman-teman yang di belakang boleh mencicipi kopi lestari kami. Untuk rasanya juga gak kalah enak loh teman-teman. Walaupun pricey ya katanya tadi ya.
Tapi menurut saya ini worth it sih, worth it. Berarti Iya, worth it. Karena itu juga bisa membantu petani-petani kopi lokal kan ya, gitu. Kalau saya rekomen sih, gimana rasanya? rekomen sih Kak. Enak ya, enak. Mungkin itu saja ya Kak untuk pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Ya, terima kasih kembali kepada kakaknya dan teman-teman semua. Mungkin dari sini Kopi Lestari bisa lebih terkenal lagi. Semoga. Dadah, guys.